kunista ngayawara kelawan Mekah hawa kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah, mahasiswa dari PPG Batch 3 Universitas Islam Negeri Kyai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan mengampu sejarah kebudayaan Islam. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi untuk belajar pelajaran yaitu sejarah kebudayaan Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, apakah tadi sudah dibersihkan kelasnya? Sebelum pelajaran kita mulai, malah kita berdoa dulu, dan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan ketua kelas. Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya Ibu Guru akan mengabsen kalian. Anak Qurrata Ayun Hadirah. Cynthia Luluatul Yayana Hadirah. Dika Wahyu Saputri, Eva Lutfiata Sari, Yani Ratnaswari, Linda Masraatul, Muhammad Eza Fajrian, Muna Hidayah, Nabil Syekhul Hikam, Najwa Alifah Yahya, Nizafa Nafisa, Seli Isolia, Tirta Dwi Mukti, Ulya Latifatus Salihah, Zaka Setia Wijaya, Zuhri Ibad sakit ya, mudah-mudahan cepat sembuh. Tolong nanti dijenguk ya kalau sudah pulang ya. Ya. Sebelum materi yang sekarang kita mulai, kita ulang lagi yang kemarin. Materi yang kemarin yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. Apa yang menjadi dakwah dari Sunan Ampel kemarin? Maulimo ya. Apa semua itu? Muhammadun ya. Udah. Sekarang kita memasuki pelajaran yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ibu Guru akan membacakan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasarnya yaitu peserta didik menganalisis biografi Wali Songo, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Kemudian indikatornya apa? Menganalisis biografi Wali Songo yaitu Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Kemudian indikatornya mempresentasikan analisis strategi dakwah yang dikembangkan oleh Wali Songo, Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri, dan implementasinya pada konteks kekinian. Materi yang berikutnya yaitu Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim yaitu Raden Qasim, beliau lahir sekitar tahun 1470 Masehi dan merupakan putra dari Sunan Ampel bersama Nyai Ageng Manila atau Dewi Condrowati ya. Sunan Derajat merupakan salah satu dari anggota Wali Songo yang terkenal akan kecerdasannya. Setelah beliau selesai dengan riyadhah dan menguasai pelajaran agama Islam, beliau kemudian diperintahkan untuk menyebarkan agama di sebelah barat Surabaya, khususnya pesisir Gresik. Sama seperti Sunan Bonang, Sunan Derajat juga sering berdakwah melalui adat lokal dan kesenian tradisional, asalkan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Beliau sering menyampaikan petuah melalui tembang pangkur yang diiringi dengan alat musik
gending. Yang lanjutnya adalah Sunan Kudus atau juga disebut Sunan Ja'far Shadiq. Sunan Kudus adalah salah satu seseorang yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Nusantara. Beliau adalah bagian dari Wali Songo dengan wali yang lainnya. Nama asli Sunan Kudus yaitu Ja'far Shadiq dan lahir pada tahun 1500 Masehi. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau meninggal dalam keadaan yang sangat diinginkan oleh setiap umat Muslim. Sunan Kudus meninggal dunia dalam posisi sujud ketika menjadi imam sholat subuh di masjid, tempatnya Masjid Menara Kudus. Beliau dimakamkan di area Masjid Menara Kudus. Itulah sekelumit sejarah dari Sunan Kudus. Sudah pernahkah ke sana? Alhamdulillah. Selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yakin. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi dengan nama Jaka Samudra. Ayahnya Syekh Maulana Ishaq adalah keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah. Tak lama setelah dirinya lahir, suatu penyakit mewabah di Gresik dianggap mendatangkan bencana. Bir-bira bumi, sang kakek memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut. Sunan Giri ditemukan oleh Nyi Ageng Pinatih tahun. Ketika umur 7 tahun, Sunan Giri kala itu masih bernama Jaka Samudra, dititipkan di pesantren Ampel Denta yang didirikan Sunan Ampel. Nama Jaka Samudra kemudian diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Anak-anak, setelah kita mempelajari tentang Sunan Derajat, Sunan Kudus dan Sunan Giri, sekarang Ibu Guru akan memberi pertanyaan agar lebih menariknya. Ibu membawa spelling wheel untuk untuk pertanyaan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Dan soalnya sudah Ibu jawab sudah Ibu siapkan. Sekarang silakan untuk kelompok 1 untuk mengambil soal dan memutar spinning wheelnya. Putar. Dapat soal berapa? 8. Nomor 8. Ya, silakan duduk. Yang baca. Bagaimana cara berdakwah Sunan Derajat? Cara berdakwah Sunan Derajat adalah lewat tembang bangor dengan iringan gending, juga melalui ritual dengan adat tradisional sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, bagus sekali. Beri aplaus anak-anak. Selanjutnya untuk kelompok 2, silahkan maju untuk memutar spinning wheelnya, memilih soal. Kene. Nah, ini. Nah. Jatuh ke soal yang ketiga. Sudah? Duduk dulu. Ibu Guru akan bacakan soalnya, yaitu siapakah nama Sunan Kudus? Saya, Bu. Ya. Ja'far Shadiq. Ya, bagus. Beri aplaus anak-anak. Kemudian untuk kelompok yang ketiga, silakan maju, diwakili siapa? Ayo Dika, maju untuk memilih soal. Nah, ulang lagi. Belum pas. Oh. Nomor berapa itu? 3 tadi sudah. Ulang lagi karena yang nomor 3 sudah terpilih temannya. Nah, sekarang nomor 2. Pertanyaan yang dipilih kelompok 3 adalah nomor 2, yaitu di manakah makam Sunan Giri? Ya. Makam Sunan Giri di Bukit Giri, Gresik, Jawa Timur. Bagus, boleh aplaus anak-anak. Nah.
Selanjutnya Ibu Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik. Mohon untuk dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam ini ya. Dan akan Ibu bagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang ke kelompok 1 dulu. Silakan anak-anak untuk mengerjakan, Ibu kasih waktu 5-10 menit. Rukso ingsun laku nistana ya wara Maju ke sini. kalawan mekak hawa hawa kang dur angkara senajan setan gentayangan tansah gawe rupeda hingga pupu sing jaman ingsun nyirapi Susunan media dakwah apa saja yang digunakan oleh Rasul membaca senang di media kamu di sini. Kamu isi di sini. Apa kamu tulis sini? Diskusikan media ini. Kamu isi sini. Nah ini seperti isi sini. Kita isi sini. Sunan kamu sunan siapa tadi? Yang kiri ya. Nanti itu dijawab yang ini. Setelah mengamati gambar di atas, apa yang kalian pikirkan tentang wali-wali tersebut? Ini apa wali-wali diskusikan media dakwah mana saja yang digunakan wali-wali Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Ya, medianya apa tadi? Tulisan setelah mengamati gambar di bawahnya, apa yang kalian pikirkan tentang kegiatan tersebut? Coba jelaskan. Ikilah poin ini. Gimana anak-anak diskusinya? Oke, diskusi media dakwah apa saja yang digunakan wali-wali Sunan Derajat, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Medianya apa? Kamu di sini kebagian Sunan Derajat. Nah, apa medianya Sunan Derajat? Tulis di sini nanti tulis tidak baik Sunan Derajat, kamu Sunan Kudus, kamu tulis di sini ya, cuma tulis tidak baik Sunan Kudus di sini apa kalau Sunan Kudus adalah kamu sini. Nah, dengan apa? Udah belum anak-anak? Kalau sudah selesai dikumpul dan dipresentasikan ke depan mulai kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Sunan Derajat. Metode dakwah Sunan Derajat meliputi 1. Menjadi bagian terpenting dalam masyarakat. 2. Mengayomi masyarakat. 3. Mengentaskan kemiskinan rakyat. 4. Dengan kearifan dan kebijaksanaan. 5. Melalui kesenian tradisional. 6. Lewat pitutur sosial. Makam Sunan Derajat berada di Dusun Derajat, Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Cara berdakwah Sunan Kudus adalah dengan cara toleransi, sangat toleran pada budaya setempat. Cara menyampaikannya bahkan lebih halus. Sunan Kudus mendekati masyarakat dengan memanfaatkan simbol-simbol Hindu dan Buddha. Makam Sunan Kudus di Masjid Menara Kudus yang terletak di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan, silakan maju. Lampunya cepet tak lo? Ayo maju lah. Maju lah, nah maju. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Sunan Giri atau nama aslinya Raden Paku atau Aryo Yakin. Cara berdakwah Sunan Giri melalui pendidikan dilakukan dengan mendirikan pesantren. Makam Sunan Giri di Bukit Giri, Gresik, Jawa Timur. Cukup sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semua sudah mempresentasikan dengan bagus. Sebelum kita tutup, kesimpulan kita simpulkan pada materi pelajaran kali ini yaitu tentang Sunan Derajat, Sunan Kudus dan Sunan Giri. Itu bisa kita ambil contohnya pelajaran untuk kita sehari-hari ya. Itu pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah kesimpulan dari pelajaran kali ini. Sebelumnya kita tutup dengan doa dipimpin oleh Ketua kelas. Silakan berdoa mulai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Dan sekian dulu anak-anak pelajaran kali hari ini. Kita tutup dengan alhamdulillah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi